Jika orang tua dengan komunikasi dengan anak dengan nada lembut, dengan kasih sayang, pasti anak akan mengikuti. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda di rumah. Jumpa lagi dengan saya Nike Purwanti dalam sesi podcast Ngopi Terus, ngobrol pintar bareng terapis khusus. Ayah bunda, otak anak tumbuh bukan dari apa yang dia makan, tapi juga apa yang dia lihat dari ke hatinya. Bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita memberikan contoh, dan juga bagaimana cara kita berbicara di depannya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pola asuh yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, subscribe channel YouTube kami, like, share, dan komen. Nah, langsung saja pada hari ini kita tidak sendiri. Kita ada narasumber. Beliau adalah sahabat kita, terapis wicara yang ada di Geraha Tumbuh Kembang. Beliau adalah Mbak Amana Natasha STR Gas. Halo, selamat siang Mbak Natasha. halo, siang Mbak Nike. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Nike. Terima kasih ya sebelumnya sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami hari ini. Dengan senang hati Mbak Nike. Mbak Natasha, hari ini kan kita akan membahas tentang bagaimana pola asuh orang tua terhadap tumbuh kembang anak ya Mbak Natasha ya. Oke, betul. Kasus apa sih yang paling sering jenengan dapatkan di kehidupan sehari-hari ini? Seperti ada speech delay atau ada yang berkeluhan dengan terlambat bicara, bahkan ada yang tidak mau bicara sama sekali. Itu bener lagi banyaknya enggak sih Mbak? Betul sekali Mbak Nike. Saat ini di Geraha Tumbuh Kembang banyak sekali orang tua yang mengeluhkan dengan kemampuan anak yang minim sekali bicaranya, komunikasi dua arahnya yang sama sekali tidak ada. Terus ini Mbak Nike, memang kalau di Geraha Tumbuh Kembang ini orang tua mengeluhkan anak yang minim sekali komunikasi, bicaranya yang kurang. Itu faktor terbesarnya ada di pola asuh orang tuanya. Karena lebih banyak anak itu menghabiskan waktu di rumah. 80% anak menghabiskan waktu di rumah. 20%-nya dia di lingkungan luarnya. Jadi itu faktor terbesarnya memang di lingkungan rumahnya bersama orang tuanya itu. Terus faktor-faktor apa saja sih yang dari pola asuh ya Mbak ya yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama pada lingkungan sehari-harinya itu apa saja sih Mbak? Betul, sebenarnya seperti ini Mbak. Pola asuh orang tua itu kan ada 4 jenis ya Mbak ya. Pola asuh otoriter, pola asuh demokratif. Nah, pola asuh saya sebutkan yang paling ideal ya Mbak ya. Pola asuh yang paling ideal adalah pola asuh yang orang tua itu memberikan ruang kepada anaknya untuk komunikasi dua arah dengan baik. Tetap ada aturan, tapi aturannya dengan kasih sayang, dengan komunikasi yang terbuka, seperti itu Mbak Nike. Lalu ada juga orang tua yang terlalu memberikan aturan jadi hanya satu suara, hanya orang tuanya saja yang kamu harus mendengarkan kata orang tua itu. Jadi itu akan dampaknya akan memberikan anak kurangnya percaya diri, under pressure seperti itu ya Mbak ya. Lalu anak jadi tertekan gitu Mbak Nike. Terus anak kurang minimnya sosial itu Mbak Nike. Jadi kan anak tidak percaya diri karena di rumah saja dia tidak didengarkan, apalagi dia di luar anak pasti berpikir seperti itu. Jadi gitu Mbak Nike. Baik. Terus karakteristik apa yang karakteristik dari orang tua yang seperti apa yang sampai menghambat untuk anak untuk berkembang, untuk bicaranya itu seperti apa sih Mbak? Sebenarnya gini Mbak Nika, pola asuh itu kan dari karakteristik orang tua, dari emosional orang tua, pengetahuan orang tua. Yang pertama yang disebutkan Mbak Nika tadi, karakteristik orang tua. Jika cenderung orang tua itu sering marah kalau ngomong dengan anaknya,
maksudnya dengan emosi yang meledak-ledak, cenderung pasti anak akan mengikuti yang dia lihat, yang dia istilahnya orang tua ini cerminannya gitu. Anak pasti akan melihat dari orang tuanya. Lalu dengan emosi orang tuanya, jika orang tua itu menghadapi, maksudnya membersamai anak itu dengan tenang, dengan sikap yang menyenangkan, lembut, pasti anak akan mengikuti. Lalu dengan pengetahuan orang tua, dengan orang tua yang sedikit pengetahuan, pasti kurang maksimalnya pola asuh di anak. Maksudnya itu cenderung anak itu akan, orang tua itu, aku ini gimana ya? Harus aku apakan ya anak ini? Bingung gitu Bingung. ya. Pasti orang tua itu bingung. Anakku kurang stimulasi yang seperti apa ya? Jadi minimnya edukasi, minimnya pengetahuan dari orang tua itu tadi, seperti itu, Monica. Iya, seperti diketahui ya Mbak Natasha, sekarang itu kan banyak yang medsos yang berseliweran itu ya. Terus Betul. banyak orang tua itu yang lebih lebih menganut dari yang TikTok. Nah, Standarnya TikTok. standarnya Iya, TikTok. mengikuti standarnya Itu TikTok. menurut jenengan benar nggak sih Mbak? Sebenarnya terlalu overstimulasi itu juga tidak baik ya Mbak Nika. Terlalu overstimulasi, minim stimulasi juga tidak baik. Sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti standar TikTok, tapi kita juga harus pilah-pilah yang mana baiknya, yang mana tidak baiknya, kita bandingkan seperti itu. Yang cocok untuk anakku yang mana, yang sesuai kebutuhan anakku yang mana, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak salah jika mengikuti standar TikTok, tapi kita ulas kembali apa yang butuh buat anakku, seperti itu Mbak Nika. Untuk gadget sendiri Mbak Nah, ya Nah, ini kebanyakan ya, seperti ya. itu. Untuk gadget sendiri itu menurut jenengan diperlukan untuk anak-anak enggak? Kadang kan ada yang oh ini gadget tapi kok enggak terlambat bicara. Nah, ini tapi ada yang suka gadget tapi dia terlambat bicara. Nah, itu menurut jenengan gimana, Mbak? Kalau dari gadget memang sesuai ini aturannya kan ini nggih Mbak Nika, gadget itu no sama sekali nggih, Oh, tidak 0 jam ya, Mbak ya. Tapi mungkin tidak memungkiri orang tua yang ada yang ditinggal bekerja atau iya. pekerjaan rumahnya kayak gitu kan pasti dikasih TV atau HP. Mungkin di situ bisa ditemani Mbak Nika sambil komunikasi dua arahnya di situ. Jadi komunikasi dua arah bisa ditingkatkan dari mana saja. Entah anaknya lagi nonton, kita temani di situ. Wah, dia lagi nonton bis contohnya. Di situ kita temani. Bisnya bisa jalan, rodanya 4, contohnya seperti itu. Jadi tetap ada komunikasi di situ. Mungkin untuk durasi bisa dikurangi Mbak Nike. Yang awalnya 1 jam jadi 30 menit. Nanti setiap harinya pasti akan berkurang seperti itu. Soalnya kan ada ya, saya temani, bermain saya temani. Ya tapi diem aja Iya, cuma itu ditemani bermain. jadi kan percuma ya, percuma Mbak ya Nika, berarti tidak ya. ada komunikasinya di situ. Orang tua tidak terlibat di dalam permainan anak-anak. Maksudnya tidak terlibat di dunianya anak-anak. Misal lagi main seperti itu, oke, no screen time, tapi kita tetap menemani dia lagi main mobil-mobilan, dia lagi main masak-masakan. Di situ pasti ada komunikasi dua arah Mbak Nika. Contohnya lagi main masak-masakan, bisa dipotong jeruk warna orange, di situ sudah banyak stimulasi kosakata yang kita keluarkan. Anak pasti akan menyimpan dari situ karena anak akan meniru dari yang dia lihat seperti itu. Jadi memang lebih sering dan banyak kita yang berkomunikasi. Baik. Untuk dari kan di rumah kita harus tetap komunikasi ya Mbak Widi, Mbak Natasha ya. Lah kadang itu ada yang saya sering ajak komunikasi, saya sering bermain, kalau nggak sama saya biasanya juga sama mbahnya, tetap diajak ngobrol gitu. Tapi kok anak saya masih belum bisa bicara. Lah itu biasanya itu kita tanya, di rumah biasanya pakai bahasa apa kayak gitu. Apakah memang sangat berpengaruh kalau dalam satu rumah atau dalam satu lingkungan itu terdapat beberapa bahasa yang diajarkan ke anak? Betul Mbak Nika, itu sangat pengaruh sekali, pengaruhnya sangat besar. Contoh di rumah sehari-hari pakai bahasa Jawa, di luar dia di lingkungan sekolahnya atau di tempat terapinya pakai bahasa Indonesia. Kita konsistenkan dulu, harus sama-sama sepakat. Di tempat terapi pakai bahasa Indonesia, oke mama, di rumah juga pakai bahasa Indonesia. Contoh kita ngajari dia makan
dan maem, contohnya Iya, dua kata makan, itu. maem Itu itu kan ya. sama ya Mbak Heeh, Nika. Tapi pasti anak bingung kalau dua kata itu berbeda. Di tempat terapi diajari makan, di rumah maem. Itu sangat berpengaruh di tumbuh kembangnya anak. Anak pasti akan bingung. Aku harus apa ini yang mana, bahasanya yang mana. Jadi memang harus dikonsistenkan dan kerjasama antara orang tua dan terapis itu tadi, baik, di lingkungan luarnya juga kayak gitu. baik. Terus untuk ini kan sudah banyak yang terapis ya, dengan pengalaman kan Tuh. juga sudah banyak ya Mbak ya. Lah ini untuk yang dapat meningkatkan keberhasilan anak untuk menjalani terapi itu hanya maksud saya gini, apakah hanya lewat terapi saja atau bisa dengan yang lainnya kayak gitu? Tuh, kalau untuk faktor keberhasilan terapi itu Mbak Nika, oke kalau di Geraha kita lihat ya Mbak Nika, 3 bulan sekali selalu ada evaluasi dengan dokter. Kita lihat perkembangannya di 3 bulan ini. Dia ada kenaikan, penurunan atau stuck di situ saja. Apa faktornya yang membuat anak ini mundur? Apa faktornya membuat anak ini hanya stuck di sini saja perkembangannya berhenti? Faktornya itu memang banyak sekali Mbak Nika. Oke, di tempat terapi dia datang. Dari situ Mbak Nika, gimana sih orang tuanya konsistennya untuk kehadirannya itu bisa dilihat. Kerajinan datang Iya, ya. kerajinan datangnya. Kedua, home program dari terapis dijalankan tidak di rumah. Kerjasama antara terapis dan orang tua itu tadi. Bagaimana? Sama ndak? Misal mama di hari ini kita belajarnya menamai hewan, menirukan suara transportasi, di rumah diulangi lagi. Itu bisa jadi faktor keberhasilan anak itu tadi. Insya Allah pasti bisa Mbak Nika. Karena stimulasi jika dilakukan secara terus menerus, stimulasi dengan konsistennya, pasti dia akan terlihat. Anak itu pasti akan terlihat ada perkembangannya. Nah, antara Jadi berhasil, kemunduran dan stuck itu saja. baik. Jadi semua itu tergantung dari pola asuh ya. Pola asuh Memang dari sangat orang tua. berhubungan sekali ya Mbak ya. Pola asuh orang tua itu memang ada itu, orang tua itu terlalu mengabaikan kebutuhan anak. Jadi tidak mengutamakan apa sih yang dibutuhkan anakku saat ini. Itu ada juga yang seperti itu Mbak Nika. Jadi ya sudah, yang penting kamu makan, minum, sudah sekolah seperti itu. Jadi tidak mengutamakan kebutuhan anak. Oh, anak ini perlu diterapikan. Oh, anak ini terlambat bicara, dari perilakunya perlu diperbaiki, perlu terapi seperti itu Mbak Nika. Terus ada lagi yang terlalu semena-mena istilahnya. Jadi apa yang diminta anak dikasih. Dimanja seperti itu ya. Dimanja. Jadi memberikan kebebasan tanpa ada konsekuensinya. Istilahnya kayak oke, kamu minta apa? Iya. Jadi diiyakan semuanya. Harusnya oke, tidak apa-apa seperti itu, tapi harus ada aturannya. Nah, seperti itu. Harus ada aturannya tentu ya. Baik. Luar biasa sekali. Ternyata sangat berperan penting ya Mbak ya. Nah, Pola asuh memang menentukan masa depan anak-anak Mbak Nika, entah dari emosionalnya, entah dari sosialnya maupun akademiknya. Memang itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak dari faktor itu tadi loh Mbak Nika. Emosi. Jadi jika orang tua dengan komunikasi dengan anak dengan nada lembut, dengan kasih sayang, pasti anak akan mengikuti. Lalu dengan sosialnya, tetap kita kasih berpendapat secara bebas, demokratis ya. Betul. Pasti anak akan juga percaya diri di situ. Sosialnya pasti meningkat di situ. Ada sosialnya, berbaur dengan teman-temannya maupun akademiknya juga. Baik, luar biasa sekali, sangat informatif ya. Oke. Nah, ayah bunda, mengapa di keluarga itu adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi untuk perkembangan dan perilaku anak. Karena apa? Keluarga adalah lembaga pendidikan utama untuk anak kita. Nah, sekian dari kami Mbak Natasha. Terima kasih sudah menyempatkan lagi. Jangan bosan-bosan untuk hadir di podcast kami selanjutnya. Sama-sama Mbak Nika, dengan senang hati. Ayah bunda, jangan lupa ya, subscribe channel kami, like, share, dan komen. Saya Niko Perwanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.